Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. 4 ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Rumah yang menjadi hunian dan tempat bernaung tentunya diharapkan menjadi bangunan yang senantiasa mendapat rahmat dan karunia Allah. Hal ini dikarenakan banyak dari waktu seseorang yang dihabiskan di rumah. Apabila rumah dimasuki malaikat yang membawa kebaikan, maka malaikat akan selalu mendoakan kebaikan dan turut memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa. Alangkah senangnya jika rumah kita dapat disambangi malaikat. Namun, terdapat juga rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Seperti apa ciri-cirinya? Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. 1. Rumah yang dipasangi gambar dan patung. Gambar yang dipasang di dinding atau patung yang dipajang menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat tidak memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar timbul atau relief. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Disebutkan dalam buku Mengundang Malaikat ke Rumah oleh Mahmud Asy-Syafrawi. Gambar yang dimaksud merupakan gambar makhluk yang bernyawa, seperti misalnya manusia dan binatang, baik yang dibuat dengan tangan berupa lukisan maupun dengan fotografi. Sebab sebutan maupun hakikatnya tetap gambar. Adapun pohon dan bebatuan atau benda lainnya yang tidak bernyawa tidak termasuk yang dilarang. Adapun gambar yang berupa stempel atau lukisan pada kain. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an mengatakan pendapat yang menyatakan apabila gambar tersebut utuh dan jelas bentuknya, maka haram. Namun, jika gambar tersebut dipotong kepalanya atau terpisah-pisah bagian tubuhnya, maka diperbolehkan. Imam Nawawi menjelaskan tentang hal ini lebih lanjut. Ulama berkata, faktor penyebab terhalangnya mereka atau para malaikat untuk masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar adalah karena membuat dan menyimpan gambar merupakan perbuatan maksiat, perbuatan keji, dan menandingi ciptaan Allah serta ada yang diibadahi selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Indah Permatasari SPD menyebutkan dalam bukunya, setan selalu bersemayam di setiap sudut rumahku. Bahwa patung dianggap sudah menyerupai ciptaan Allah, sehingga patung pun dapat menghalangi masuknya malaikat. Perkara hal tersebut juga telah dijelaskan jalan keluarnya dalam riwayat berikut. Jika engkau harus menggambar atau membuat patung, maka buatlah gambar pohon dan apa-apa yang tidak mempunyai ruh. Hadis riwayat Bukhari. 2. Rumah yang terdapat anjing. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun hingga waktu pertemuan tiba ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Tak kala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Aku, Aisyah, menyahutnya, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Hadis riwayat Muslim. Para ulama pun menjelaskan mengapa anjing dapat menghalangi malaikat yang hendak masuk ke rumah. Beberapa alasannya adalah karena air liurnya yang najis, memiliki aroma yang tidak sedap, dan terdapatnya larangan syariat memelihara anjing. Adapun malaikat hanya tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat anjing yang tidak diharamkan, diantaranya yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah, ladang, dan hewan ternak, dan juga anjing penjaga. 3. Rumah yang dihiasi suara-suara setan. Malaikat menyukai rumah yang selalu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran
dikumandangkan azan, dan juga diperdengarkan selawat kepada Rasulullah. Namun, apabila rumah yang di dalamnya justru dihiasi oleh suara-suara setan, malaikat pun enggan untuk datang. Hal ini merujuk kepada suara-suara nyanyian atau musik yang bisa mengundang maksiat dan juga dosa. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64 tentang syaitan dengan segala tipu dayanya terhadap manusia. Ibnu Abbas menerangkan tentang ayat ini bahwa suara setan adalah lagu, seruling, dan perkataan yang sia-sia. Pendapat ini juga menegaskan bahwa apabila rumah yang berisi pertengkaran, ucapan kotor, dan juga makian, maka rumah tersebut termasuk rumah yang dihiasi oleh suara setan. 4. Rumah yang kotor dan bau. Malaikat menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum tentunya hadir karena kita selalu menjaga kebersihan, menyingkirkan hal-hal yang kotor dan berbau tidak sedap. Bahkan dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati atau memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya, para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, apabila rumah yang kotor dipenuhi debu, kotoran yang menempel, dan juga berbau tidak sedap, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh malaikat. Itulah beberapa ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Sebagai umat muslim, kita dapat menghindari hal-hal di atas agar malaikat dapat memasuki rumah lebih leluasa, sehingga rumah kita akan dipenuhi oleh keberkahan. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.